Hai Sobat Kalbemed, bersama saya Dr. Martinova Panggabean. Belakangan ini, isu mengenai tercemarnya beberapa obat sirup oleh zat kimia berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol menimbulkan keresahan pada orang tua, terutama yang masih memiliki anak kecil. Dibandingkan dewasa, anak-anak rentan terhadap paparan zat kimia berbahaya karena anak-anak berbeda dari orang dewasa secara anatomis, fisiologis, imunologis, psikologis, perkembangan, dan metabolisme. Selain etilen glikol dan dietilen glikol, terdapat juga beberapa zat kimia lain yang berpotensi ditemukan pada benda di sekitar anak dan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Apa saja benda-benda dan zat kimia tersebut, dan bagaimana cara mencegah anak terhadap paparannya? Simak terus video ini ya! Mainan anak. Bahan mainan anak beragam, seperti plastik, kayu, dan lainnya. Untuk mainan dengan bahan plastik, ada hal yang harus diperhatikan. Misalnya, zat kimia berbahaya yang berisiko terdapat pada mainan anak, yaitu ftalat. Ftalat disebut juga PVC atau vinil, adalah bahan kimia yang digunakan untuk melunakkan plastik. Ftalat dikenal sebagai endocrine disruptors karena dapat menimbulkan gangguan hormon reproduksi pada anak. Ftalat juga dapat menghambat perkembangan otak, mencetuskan asma, dan meningkatkan reaksi alergi. Penelitian di Korea Selatan menemukan adanya korelasi signifikan antara konsentrasi ftalat pada urin anak-anak dan gejala ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak, hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang ditetapkan oleh pemerintah, kandungan ftalat pada mainan tidak boleh melebihi 0,1%. Lantas, bagaimana cara mencegah paparan ftalat pada anak? Salah satu cara termudah untuk mendapatkan mainan yang aman adalah memilih mainan anak yang sudah berlabelkan SNI. Pasalnya, mainan yang berlabel SNI sudah melalui pengujian dan mendapat sertifikasi produk penggunaan tanda yang dikeluarkan lembaga sertifikasi produk, sehingga menjamin keamanan mainan pada anak-anak. Peralatan makan anak. Peralatan makan beragam jenisnya. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, silikon, dan lainnya. Bahan plastik umum digunakan karena relatif praktis dan lebih murah. Namun, perhatikan jenis plastik yang digunakan karena terdapat zat kimia berbahaya yang berisiko ada pada peralatan makan anak berbahan plastik, yaitu ftalat. Sama halnya seperti pada mainan, ftalat berpotensi ditemukan dalam peralatan makan anak, terutama yang berbahan plastik. Bisphenol A atau BPA. Sama halnya seperti ftalat, BPA juga merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk mengeraskan plastik. BPA dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan pubertas karena BPA memiliki komponen aktif yang mirip dengan hormon estrogen. BPA dikaitkan dengan pubertas dini pada anak perempuan dan peningkatan risiko kanker. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menetapkan ambang batas BPA pada wadah plastik adalah 0,6 ppm per liter. Baik BPA maupun ftalat mampu meresap ke dalam makanan dan minuman ketika wadah plastik terkena panas. Stirena. Zat kimia ini paling banyak ditemukan dalam wadah plastik styrofoam dan bersifat genotoksik atau merusak DNA dan karsinogenik atau menyebabkan kanker. Zat kimia ini terutama keluar saat wadah plastik bersentuhan dengan makanan yang panas. Bagaimana cara mencegah paparan zat-zat kimia berbahaya tersebut pada peralatan makan anak? Pilihlah botol minum atau wadah makan lainnya yang bertanda BPA free atau bebas dari BPA dan PVC free atau bebas PVC. Kenali jenis-jenis plastik yang digunakan pada wadah.
Apabila Sobat Kalbemet memilih menggunakan peralatan makan anak yang berbahan plastik, pastikanlah peralatan makan tersebut terbuat dari jenis plastik yang aman untuk digunakan pada anak. Caranya adalah dengan mengamati kode simbol segitiga panah yang berada di bagian bawah wadah plastik seperti berikut ini. Gunakanlah peralatan makan berbahan plastik dengan kode angka 5 karena merupakan jenis pilihan plastik terbaik untuk wadah makanan maupun botol minum pada anak. Wadah plastik dengan kode ini terbuat dari PP yang kuat dan tahan panas, serta bisa digunakan berkali-kali. Hindari menggunakan peralatan makan dengan kode angka 3, 6, dan 7, karena berisiko melepaskan zat kimia ftalat, BPA, dan stirena ke dalam makanan atau minuman, terutama saat mengalami pemanasan. Selain simbol segitiga panah, terdapat juga simbol lain pada wadah plastik yang perlu Sobat Kalbemet ketahui, seperti informasi food grade, microwave safe, oven safe, freezer safe, dan lainnya. Gunakanlah peralatan makan anak yang memiliki label food grade yang menandakan bahwa wadah tersebut aman untuk digunakan pada makanan dan juga minuman. Apabila ingin memanaskan makanan dalam wadah plastik, pastikan juga bahwa wadah tersebut aman digunakan dalam microwave atau oven dengan memastikan adanya label microwave safe atau oven safe. Demikian juga jika ingin membekukan makanan dalam wadah plastik, maka pastikan wadah tersebut memiliki label freezer safe. Jika memungkinkan, pilihlah wadah atau peralatan makan anak yang terbuat dari bahan kaca atau silikon karena lebih aman. Atau, jika dengan bahan plastik, ikuti tips sebelumnya ya. Pakaian anak. Perhatikan ketika Sobat Kalbemet memilih bahan pakaian untuk anak, karena juga terdapat risiko adanya zat kimia berbahaya pada pakaian anak, yaitu formaldehida. Formaldehida merupakan bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan pakaian. Kandungan formaldehida yang melebihi batas pada kain dapat mengakibatkan iritasi pada selaput lendir, peradangan pada kulit, dan risiko kanker jika terpapar jangka panjang melebihi kadar aman. SNI menetapkan kadar formaldehida yang diperbolehkan pada pakaian bayi dan anak adalah maksimal 20 ppm. Zat warna azo. Zat warna azo merupakan zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa warna pada pakaian. Zat warna tersebut, bila tereduksi, akan menghasilkan senyawa amina aromatik yang kemudian dapat menyebabkan kanker. SNI menetapkan bahwa penggunaan zat warna azo tidak diperbolehkan pada pakaian bayi dan anak. Cara mencegah paparan zat kimia berbahaya pada pakaian anak adalah pilihlah pakaian bayi dan anak yang memiliki tanda SNI atau Oikotex untuk memastikan pakaian anak tidak mengandung zat berbahaya formaldehida dan zat warna azo. Cucilah terlebih dahulu pakaian yang baru sebelum digunakan. Pencucian dapat mengurangi kadar formaldehida dari kain. Makanan dan minuman. Pada anak usia 6 bulan ke atas, sudah dapat makan dan minum menggunakan bahan makanan dan minuman seperti halnya orang dewasa. Oleh karena itu, selain nutrisinya, perhatikan juga bahan makanan dan minuman yang digunakan karena terdapat risiko adanya zat kimia berbahaya, yaitu pestisida dan arsenik. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga atau hama pada tanaman. Paparan pestisida pada anak telah dikaitkan dengan penyakit kanker seperti limfoma, leukemia, serta memiliki efek negatif terhadap perkembangan saraf pada anak. Sumber potensial pestisida adalah dari produk tanaman yang disemprot dengan pestisida. Cara mencegah paparan pestisida pada anak adalah pilihlah buah dan sayuran organik. Selalu cuci bersih buah dan sayuran sebelum anak memakannya atau kupas sebelum dimakan. Arsenik adalah logam alami yang dapat ditemukan di air. Batas kadar arsenik yang direkomendasikan oleh WHO dalam air minum adalah 10 mikrogram per liter.
Anak dapat mengalami paparan zat kimia ini apabila mengonsumsi air minum yang terkontaminasi arsenik di atas ambang batas tersebut. Paparan arsenik dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit, kandung kemih, ginjal, dan paru. Untuk mengurangi risiko paparan arsenik pada anak, pastikanlah anak minum air dengan kadar arsenik yang tidak melebihi ambang batas keamanan. Air minum dari sumber publik seperti air pam telah dilakukan pemantauan kadar arsenik. Namun, jika minum dari sumber pribadi, lakukanlah uji kadar arsenik dengan menghubungi laboratorium kesehatan. Jika mengonsumsi air minum kemasan, pastikan bahwa air minum tersebut telah melakukan uji kelayakan atau kualitas terhadap senyawa zat kimia yang berbahaya. Produk perawatan anak. Produk perawatan merupakan hal yang tak kalah penting bagi anak. Zat kimia berbahaya yang juga berpotensi terdapat pada produk perawatan anak adalah formaldehida dan ftalat. Senyawa ini dapat ditemukan pada sampo dan sabun cair. Untuk mencegah risiko paparan zat kimia ini pada anak, maka pilihlah produk perawatan yang telah mendapatkan rekomendasi aman untuk bayi dan anak-anak, yaitu sudah memiliki nomor registrasi dari BPOM ya Sobat Kalbemed. Pilihlah produk perawatan anak yang bebas pewangi, atau jika ada pewangi, menggunakan bahan alami, dan dipastikan sudah aman untuk anak. Nah, itulah beberapa jenis benda di sekitar anak yang berpotensi mengandung zat kimia berbahaya di dalamnya. Tidak perlu khawatir, kita bisa mencegah paparannya pada anak dengan mengikuti tips-tips sebelumnya, dan tentunya pastikan penggunaan benda yang aman untuk anak ya Sobat Kalbemed. Punya pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe YouTube Kalbemed. Sampai berjumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Salam Kalbemed!